Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas beberapa sifat dalam beberapa hadis yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Hadis yang pertama, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu asyaddu farahan." Sungguh Allah itu lebih bergembira bi taubati abdihil mu'min, dengan taubatnya hambanya yang beriman, at-taibi, yang bertaubat, min ahadikum bi rahalatihi, daripada salah seorang kalian dengan yang bertemu kembali dengan tunggangannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannata." Sungguhnya Allah tertawa kepada dua orang lelaki yang salah satunya membunuh yang lainnya, ternyata kedua-duanya masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketiga, kalau hadis pertama tentang sifat farah, gembira, hadis kedua tentang sifat tertawanya Allah, yang ketiga tentang sifat ajab, itu Allah kagum Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi, yanzuru ilaikum azilin qanitin, fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib." Allah kagum dengan, atau ada sesuatu yang aneh dari kalian, yaitu di mana kalian atau Allah ajab, yaitu dengan putus asanya hamba-hambanya, sementara qurbi ghiyarihi, sementara Allah merubah kondisi mereka dengan sangat mudah. Yanzuru ilaikum, Allah melihat kepada kalian, azilin, dalam kondisi sulit, menderita, penuh dengan kesengsaraan, qanitin, dalam kondisi putus asa, fayadhallu yadhaku, sementara Allah tertawa, ya'lamu anna farajakum qarib, Allah tahu bahwasanya farajakum qarib, yaitu solusi kalian dekat. Ini tiga hadis yang membahas tentang beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pertama tentang sifat farah Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan." Asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min. At-taibi min ahadikum birahilatihi, yang artinya sungguh Allah, benar-benar Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya yang beriman, dengan taubat hambanya yang mukmin yang bertobat, daripada salah seorang dari kalian dengan tunggangannya. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim maknanya Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira
daripada gembiranya salah seorang dari antara kalian yang dia berjalan di tengah padang pasir, kemudian kehilangan ontanya, kemudian dia putus asa, kemudian dia menunggu kematian, tiba-tiba ontanya datang, maka dia sangat gembira. Hadis yang masyhur tentang keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beberapa yang kita bahas dalam hadis ini, yang pertama, ya. Hadis ini, ya, diriwayatkan dalam Sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari 5 sahabat. 5 sahabat, yaitu Abu Hurairah, kemudian Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, kemudian Al-Bara' bin Azib, yang terakhir Nu'man bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir. Dengan lafal yang berbeda-beda, ya, dengan lafal yang berbeda-beda, lafal yang mirip, berbeda-beda tapi mirip, ya. Di antaranya dengan lafal Lallahu asyaddu farahan. Yang kedua, Lallahu afrahu bitaubati abdihi. Lihat di sini, tatkala hadis yang ini, sahih ini diriwayatkan dari 5 sahabat, perhatikan 5 sahabat, ya, menunjukkan apalagi dengan lafal yang berbeda-beda namun mirip namun berbeda-beda, namun dengan beda-beda redaksi, ya. Ya, maka sebagian ulama menyimpulkan bahwasanya Nabi sering menyampaikan hal ini kepada para sahabat dalam berbagai majelis, ya. Buktinya yang meriwayatkan sampai sahabat dengan redaksi yang mirip kandungannya tapi berbeda-beda redaksinya, ya. Yang seluruh hadis-hadis ini, yang 5 hadis ini dari 5 sahabat ini, kalau kita simpulkan di awalnya selalu ada 2 lafal. Lafal pertama seperti ini, Allahu asyaddu farahan. Namun ini menunjukkan bahwasanya, ya, kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi hadis ini. Dalam majelis yang berbeda-beda. Ya, karena kita lihat, ya, bahwasanya sahabat 5 meriwayatkan dalam sahih, di luar sahih ada juga seperti Abu Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Tapi intinya Nabi sering mengulangi hadis ini, ya. Kenapa? Karena hadis ini isinya agung tentang pentingnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana lafalnya di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya lebih gembira. Asyaddu farahan artinya lebih besar gembiranya. Kali ini berarti lebih besar gembiranya
Kalau ini Allah lebih bergembira, lebih senang, lebih bergembira ya, atau senang. Maknanya sama, cuma redaksinya agak berbeda ya. Adapun kenapa, maksudnya apa dalam hadis ini ya, saya bacakan beberapa riwayat tentang hadis ini ya. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum." Sungguhnya Allah lebih bergembira dengan taubat hambanya min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian, kana ala naqatihi allati 'alaiha mata'uhu wa ta'amuhu. Yang daripada gembiranya salah seorang dari kalian yang tadinya dia berada di atas ontanya, yang di atas ontanya tersebut ada barang-barangnya, wa ta'amuhu wa syarabu, ada barang-barangnya, ada makanannya, ada minumannya. Ya. Fi qafrin dawiyatin mahlakatin, ya, di suatu tanah yang gurun pasir, kemudian yang kosong ya, dan membinasakan. Gurun pasir yang kosong yang membinasakan ya. Bayangkan seorang kemudian berada di tempat tersebut ya, fa faqadaha, tiba-tiba ontanya kabur. Ya, mungkin dia mau turun, dia mau buang hajat atau dia ingin ikat, atau ontanya kabur. Ya. Ontanya kabur dan dibawa kabur dengan barang-barangnya, ya mungkin membuat tidurnya, makanannya dan minumannya, sementara dia berada di kondisi padang yang tandus, yang kosong, tidak ada seorang pun dan mematikan. Tidak ada teman, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa. Tentu ini adalah penderitaan yang sangat berat. Kemudian Nabi berkata, "Fatalabaha hatta ayisa minha." Maka dia pun mencari ontanya ke sana ke sini, dia cari sampai dia putus asa. Dalam riwayat yang lain dikatakan ala syarafan falam yajidha. Dia naik di tempat yang agak tinggi, lihat kanan, lihat kiri, dia tidak bertemu. Fa ala syarafan thaniyan, kemudian dia pergi ke tempat yang lebih tinggi lagi, lihat kanan, lihat kiri, enggak dapat juga. Falam yajidha. Fa ala syarafan thalithan, dia pergi ke tempat yang lebih tinggi, tiga lagi, yang ketiga lihat sana, lihat sini, dia tidak mendapatkan. Talaba hatta ayisa minha. Kemudian dia cari-cari dan dia putus asa, dia tidak mungkin lagi dapat unta tersebut. Unta tersebut entah lari kemana. Ya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, "Arji'u haitsu kuntu fa amut." Aku kembali ke tempatku awal, aku mati di situ. Dalam riwayat dia berkata, "Fa anamu fa amutu fi naumi." Aku tidur dan aku mati dalam tidurku tersebut. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi dia sudah pasrah dan yakin pasti mati. Dia ingin mati, sudahlah, tidur, berbaring, menunggu kematian datang sedikit demi sedikit, kelaparan, kehausan, kematian merenggut nyawanya sedikit demi sedikit. Sudah putus asa. Tiba-tiba fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imah. Tatkala sudah putus asa, tiba-tiba untanya datang. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabu, dan ternyata makanannya masih lengkap, minumannya masih lengkap. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera bangun, dia segera memegang tali kekang unta tersebut. Saking senangnya dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Artinya dia bersyukur kepada Allah. Dia benar mengatakan, "Sungguh benar-benar ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah." Nabi berkata, orang ini salah ngomong karena saking gembiranya. Ini adalah rasa gembira yang paling besar yang mungkin bisa kita bayangkan, gembiranya orang ini. Dia sudah yakin mati, sudah berusaha payah mencari ontanya yang hilang, sudah tidak ada asa dan harapan. Bayangkan di tengah padang pasir yang tandus, kosong, tidak ada apa-apa, ontanya entah kemana, lihat dari jauh kemana-mana tidak kelihatan, dia yakin bakalan mati, ya. Tiba-tiba dia selamat, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ya, para sahabat sedang ngobrol tentang rasa gembira di sisi Rasulullah SAW, tentang kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, ya. Kemudian mereka menyebutkan tentang kegembiraan seorang yang kehilangan ontanya kemudian menemukannya kembali dan masih lengkap makanan minumannya. Itu mereka mengatakan, Rasulullah SAW dalam riwayat berkata, ya, Allah asyaddu farahan. Apa yang kalian sebutkan tadi, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dari gembiranya orang tersebut. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Madza tadhunnun fi rajulin faqada rahilatahu allati alaihi ta'am wa syarabu." Bagaimana menurut kalian tentang seorang yang dia kehilangan makanan, kehilangan ontanya di tengah padang pasir yang tandus, sementara ontanya kabur bawa makanan minumannya? Ya, artinya
kemudian menemukannya itu orang ini sangat gembira, kata Nabi, "Lallahu asyaddu farahan." Allah lebih bergembira bi taubati abdi. Ini tentang lafal-lafal hadis ya. Artinya Nabi SAW sering mengulang-ulang kisah ini, atau Nabi menyebut dalam beberapa majelis, atau Nabi menyebutkan sekali kemudian dengar oleh banyak sahabat. Banyak kemungkinan, tapi intinya hadis ini hadis yang masyhur ya, diriwayatkan lebih daripada 5 sahabat atau lebih ya, dengan lafal yang berbeda redaksi namun mirip maknanya. Intinya kembali kepada 2 lafal, "Lallahu asyaddu farahan," Allah lebih besar gembiranya, atau "Lallahu afrahu," Allah lebih bergembira, lebih senang dengan taubatnya hambanya daripada laki-laki tadi. Hadis ini ya menunjukkan ya, apa faedah ya? Menunjukkan sifat farah. Ya. Al-farah. Al-farah itu gembira ya. Gembira atau senang. Gembira atau senang. Dan ini menunjukkan betapa memotivasi orang untuk bertobat, karena Allah sangat gembira dengan hamba yang melakukan dosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketika Nabi berkata Allah lebih bergembira, ini dalil yang sangat tegas. Ini dalil yang sangat tegas, ya. Dalilnya sangat tegas. Karena kalau saya berkata dalam bahasa Indonesia, dalilnya sangat tegas, dalilnya sangat jelas. Kalau saya berkata, karena di sini Nabi menggunakan isim tafdhil. Isim tafdhil itu lebih. Misalnya saya berkata dalam bahasa Indonesia, aku lebih kuat daripada kamu. Aku lebih kuat daripada kamu. Berarti kau juga punya kekuatan, aku juga punya kekuatan, tapi kekuatanku lebih daripada kamu. Karena saya menggunakan lebih. Ya. Kalau saya mengatakan si A lebih tinggi daripada si B, ya. Ada sifat sama-sama tinggi, tapi ini lebih tinggi daripada si B. Ya. Karena kalau mengatakan lebih menunjukkan sama-sama memiliki sifat yang sama, cuma yang satu lebih. Ya. Si A lebih dermawan daripada si B. Ya, berarti si A dan si B punya asal sifat yang sama, sama-sama dermawan, hanya saja si A lebih dermawan. Ya. Si A lebih pintar daripada si B. Ya. Berarti si A dan si B sama-sama memiliki kecerdasan, tetapi si A lebih pintar. Ketika Allah mengatakan Allah afrahu, Allah lebih pintar, Allah lebih gembira, Allah lebih gembira, berarti menunjukkan Allah memiliki sifat gembira. Karena kita bisa bayangkan tentang gembiranya, ya. Gembiranya lelaki tadi, ya. Allah lebih gembira daripada gembiranya lelaki tadi. Baik. Saya tanya sama antum, bukankah gembiranya lelaki tadi kita pahami? Kita paham. Kalau Allah, Nabi mengatakan Allah lebih bergembira daripada laki ini, ya berarti gembiraan Allah lebih daripada gembira. Namun sama-sama memiliki sifat gembira. Oleh karenanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah memiliki sifat al-farah, sifat gembira berdasarkan zahir hadis ini. Berdasarkan zahir hadis ini, dan lihat para sahabat, lihat Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Al-Bara' bin Azib, Nu'man bin Bashir, dalam riwayat yang lain Abu Sa'id Al-Khudri. Semua tatkala meriwayatkan hadis ini kepada para tabi'in, mereka mengatakan Allah bergembira, selesai. Mereka tidak mengatakan, oh tapi maksudnya begini, Nabi bilang begini, tapi maksudnya begini. Kalian orang para tabi'in mungkin tidak paham. Nanti jangan lupa sampaikan kepada tabi'ut tabi'in bahwasanya tafsirannya begini. Sahabat nggak ada yang, sahabat ketika disampaikan kepada Nabi tidak ada yang protes. Kalau ternyata gembira ini maknanya lain, ngapain Nabi bandingkan dengan gembiranya lelaki? Ya, paham ya? Para sahabat ketika melihat di sini, mereka tidak mentafsir-tafsir, mereka gembira. Taib, apa gembira? Gembira ya orang paham, gembira ya gembira. Ya. Susah untuk ditafsirkan, kita sudah ngerti, gembira, senang, ngerti. Taib, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Lantas bagaimana tafsiran Ahlul Bidah? Sifat al-farah, gembira atau senang, menurut Mu'attilah, para penolak sifat.
Secara umum ada dua metode. Ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya Allah membuat gembira orang yang bertobat karena tobatnya diterima. Bukan Allah yang gembira. Ini takwilan yang pertama. Mereka mengatakan Allah tidak bergembira, tapi hamba yang bertobat itu yang jadi gembira karena Allah buat dia gembira karena Allah terima tobatnya. Ini tentunya ngawur ya. Ini tentunya ngawur ya. Berarti Nabi berarti nggak bisa ngomong dong. Masa Nabi ngomongnya begini? Apa maksudnya Nabi mengatakan Allah bikin yang gembira bukan Allah, tapi yang gembira orang bertobat tadi daripada ini. Terus apa faedahnya? Faedahnya Nabi membandingkan dengan mengatakan lebih bergembira. Ternyata yang bergembira bukan Allah, yang bergembira adalah hambanya. Ini jauh daripada kebenaran. Nabi orang yang sangat fasih, afsahul Arab, yang paling fasih dalam berbicara. Ansahun nas, yang paling ingin menyampaikan kebaikan. Masa Nabi ngomong pakai teka-teki seperti ini? Terlalu jauh dari kebenaran ya. Dan Nabi yang paling pandai untuk menyampaikan, dan Nabi tidak ingin menipu umatnya. Bagaimana kalau Nabi bikin teka-teki seperti ini? Lalu Allah lebih bergembira, maksudnya yang bergembira adalah sang hamba. Yang kedua dengan mentakwil. Yaitu al-farah sama dengan ar-ridha. Gembira sama dengan ridha. Taib. Tinggal pertanyaan, kenapa mereka mentakwil? Kenapa mereka mentakwil? Kata mereka, karena gembira itu sifat makhluk. Jadi kita nggak bisa mengatakan Allah gembira, karena gembira itu berarti ada apa itu makhluk. Allah nggak bisa, subhanallah. Nabi yang bilang, 5 sahabat meriwayatkan ya. Terus mereka bilang nggak mungkin. Yang benar adalah ridha. Taib. Kita bilang sama saja. Ridha juga makhluk, sama orang ridha. Manusia juga ridha. Terus bagaimana? Apa bedanya? Gembira dengan ridha, apa bedanya? Kalau Anda menolak gembira, Anda menerima ridha, kita bilang ridha juga sifat makhluk. Kata mereka, ridha di sini maksudnya adalah iradatul ihsan. Ingin kebaikan. Sifat ingin, berkehendak, berbuat baik kepada hamba. Ingat, Asy'ariyah, mereka Asy'ariyah. Mereka tidak menetapkan ya sifat kecuali 7 ya. Ini pembahasan sudah lama, pertemuan ke-7 dari Aqidah Wasithiyah, saya sudah bahas tentang sifat-sifat Allah menurut Asy'ariyah. Mereka menetapkan hanya 7 sifat. Di antaranya kehidupan, al-hayat, kemudian al-ilm, kemudian al-qudrah, as-sama' mendengar, melihat, al-khalq mencipta. Di antaranya al-iradah berkehendak ya. Di antaranya adalah berkehendak. Al-hayat, as-sama', al-basar, al-kalam, kemudian al-ilm ya, kemudian al-qudrah, al-iradah, 7 ya. Sehingga mereka mengatakan berbuat baik, gembira. Jadi 2 proses takwil. Gembira menjadi ridha, takwil 1. Mereka enggak langsung ke iradah. Ridha kepada iradah, takwil 2. Jadi Asy'ariyah demikian, kalau mereka mendapati sifat-sifat yang menunjukkan sifat fi'liyah seperti al-farah, ar-ridha,
sifat fi'liyah ini sudah kita bahas, tidak mungkin saya ulang lagi. Maka mereka selalu mentafsirkannya kepada salah satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan, ya. Yang mereka bisa bawa ke iradah, mereka tafsirkan ke iradah. Mahabbah mereka tafsirkan dengan iradah, ghadab, murka mereka tafsirkan dengan iradah, ridha mereka tafsirkan kepada iradah, al-farah mereka tafsirkan kepada iradah. Ya, nanti ada yang mereka tafsirkan kepada ilmu sesuai dengan yang mungkin mereka tafsirkan. Kembali kepada 7 sifat tersebut karena otak mereka tidak bisa menerima lebih daripada 7. Yang masuk akal menurut mereka sifat Allah cuma 7. Jadi mereka takwil 2 kali, takwil pertama, takwil kedua. Taib, bantahan. Bantahannya banyak. Yang pertama, kita bilang apa secara bahasa? Ridha tidak sama dengan gembira. Ya. Gembira itu lebih daripada sekedar ridha. Ridha, ya. Gembira kita tahu gembira lebih tingkatnya, lebih tinggi. Misalnya ada seorang terkena musibah, mobilnya hilang, dia sabar, dia ridho. Tapi bukan berarti dia gembira mobil saya hilang. Gembira beda. Gembira beda. Ya, kita paham diri makhluk, tapi ingat gembira Allah tidak sama dengan gembira makhluk. Kita secara bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, kita paham gembira beda dengan sekedar ridho. Ridho itu rela, ya, suka. Ridho itu suka kalau bahasa kita. Suruh ridho, saya suka. Tapi kalau gembira itu lebih daripada sekedar ridho atau suka atau rela, ya. Ya, gembira lebih secara bahasa. Ya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat fasih, sangat menginginkan kebaikan, bagi umatnya, tidak bisa menjelaskan dengan baik? Apa yang menghalangi Nabi? Menghalangi Nabi untuk mengatakan ridha. Kenapa harus diganti dengan gembira? Ya. Kemudian bantahan yang kedua, bahwasanya hadis jelas. Dalam hadis jelas, Nabi menggunakan isim tafdil, yaitu afrahu, lebih gembira. Jadi pembicaraan adalah perbandingan antara gembira dengan gembira, antara gembira dengan gembira, bukan gembira dengan ridha. Jelas antara gembiranya Allah dengan gembiranya orang yang tadi kehilangan onta, ya. Bantahan yang ketiga, kita katakan bahwasanya, ya, kaidah, ya, al-qaul fi ba'dhi sifat kal-qaul fil akhar. Ini sudah sering kita bahas, yaitu pembahasan tentang salah satu sifat sama dengan pembahasan pada sifat yang lain.
Ya. Kalau kalian mengatakan iradah Allah tidak seperti iradah makhluk, maka demikian pula gembira Allah tidak sama dengan gembira makhluk. Kalau kalian bilang sifat iradah tidak melazimkan Allah memiliki sifat makhluk, maka demikian pula gembira. Sifat gembira Kemudian bantahan yang berikutnya, yang keempat, kita katakan sekarang mereka iradah, kata mereka farah, gembira, ditakwilkan menjadi apa? Ridha. Ridha ditakwilkan menjadi iradatul ihsan. Menghendaki kebaikan. Bagi makhluk. Nah, kita tahu bahwasanya dalam kehidupan manusia bisa saja seseorang berbuat kebaikan kepada orang lain dan dia tidak harus ridha. Tidak harus ridha. Tidak harus ridha. Bisa saja saya kasih sesuatu kepada orang, belum tentu saya ridha. Saya berbuat baik sama dia, ya udah. Tapi saya belum tentu ridha dengan dirinya. Saya belum tentu ridha dengan perbuatan saya. Ya, belum tentu. Jadi intinya ini diantara bantahan ya tentang masalah ini. Kemudian yang terakhir saya ingatkan, peringatan di sini. Peringatan. Gembiranya Allah kepada taubatnya hamba, bukan karena Allah butuh kepada hamba, akan tetapi karena maha baiknya Allah. Ya. Kemudian ini perlu kita ingat, jadi jangan sampai kita menyangka Allah tatkala gembira karena Allah butuh kepada sang hamba. Ya, dalam hadis Allah mengatakan, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, kalau kalian sendiri dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya memiliki hati yang terbaik, mau hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mau hatinya Jibril,
tidak akan menambah kekuasaanku sama sekali. Tapi Allah bergembira karena Allah memiliki sifat yang sangat baik ya, kepada hambanya, sehingga kalau ada hambanya bertobat kepada Allah maka Allah sangat gembira. Dan ini dalil hadis ini memotivasi kita untuk jangan bosan-bosan untuk bertobat. Bisa jadi seorang melakukan kesalahan, maka hendaknya dia terus bertobat kepada Allah. Meskipun berulang-ulang dia terus bertobat kepada Allah. Jangan dengarkan syaitan. Syaitan datang mengatakan, dosamu terlalu besar, kau hanya main-main sama Allah, sudah jangan bertobat, nanti saja. Itu semua tipuan syaitan. Pokoknya kita bertobat, Allah gembira. Kita bertobat, Allah gembira. Meskipun ulang-ulang, jangan sampai kita lepas dari hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ingin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi jelaskan, Allah sangat gembira kalau ada hambanya yang bertobat kepada Allah, meskipun dosanya berulang-ulang. Yang penting dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Ini mungkin yang pertama yang saya sampaikan. Sifat kedua akan kita bahas tentang sifat Allah tertawa. Yang kedua yang kita bahas adalah sifat ad-dhahik, tertawa. Nabi SAW bersabda, ya, jadi kalau orang tadi bertanya, Ustadz bagaimana gembiranya Allah? Kita bilang kita paham gembira itu apa. Gembiranya Allah kita nggak bakalan tahu. Kita punya kaidah dari Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, Imam Malik berkata istiwa ma'lum. Istiwa kita paham maknanya. Sama kita bilang al-farahu ma'lum. Gembira itu kita ngerti. Sudah. Istiwa ma'lum, istiwa kita ngerti maknanya. Ya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya majhul. Ya. Wal imanu bihi wajib, beriman tentang istiwa wajib, wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya bid'ah. Sama, kita bilang al farahu gembira ma'lum, kita ngerti maknanya. Ya. Kemudian al kaifu majhul, bagaimananya gembira kita nggak ada yang tahu karena kita nggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Al imanu bihi wajib, kita beriman wajib, wa su'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya bid'ah, ya. Tapi di sini Nabi SAW bersabda, yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahadumal akhar kilahuma yadkhul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakullah ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar
kilahuma yadkhulul jannah. Artinya Allah tertawa kepada dua orang lelaki. Salah satunya membunuh yang lain. Salah satunya membunuh yang lain. Yang lainnya. Namun keduanya masuk surga. Namun keduanya masuk surga. Ini hal yang membuat Allah tertawa. Ya, dalam sebagian riwayat, ya, kemudian Nabi ditanya, ya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa hal tersebut terjadi wahai Rasulullah? Ya, maka Nabi SAW kabarkan, ya, bahwasanya tadinya mereka berperang, yang satu mukmin, yang satu kafir, berperang. Kemudian yang mukmin terbunuh oleh yang kafir, ya. Yang mukmin terbunuh oleh yang kafir, yang mukmin mati syahid, mati surga. Ternyata yang kafir kemudian akhirnya masuk Islam. Kemudian ikut perang dan mati syahid pula. Dia judulnya mati syahid. Ya lucu, keduanya ketemu di surga, ternyata sama-sama masuk surga. Padahal tadinya satunya membunuh, tahu-tahu kok yang terbunuh dan bunuh masuk surga sama-sama. Ya, dan ini adalah hal yang membuat Allah tertawa. Hadis-hadis tentang sifat tertawa, poin pertama. Hadis-hadis tentang sifat tertawa Allah banyak, ya. Ya, nanti akan kita sebutkan. Yang kemudian yang kedua, akidah ahli sunnah jelas. Jelas kita bilang, sebagaimana perkataan Imam Malik, kita kiaskan, ad-dhahiku ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Dhahik, kalau kita akidah Ahlussunnah jelas. Tertawa kita pahami. Kita paham. Bagaimananya kita nggak tahu. Beriman wajib kepada sifat ini, wajib bertanya bagaimananya, bid'ah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Adapun akidah Ahlul Bid'ah, ya, akidah Mu'attilah, Mu'attilah, para penolak sifat, kata mereka al-dhahik sama dengan ridha. Mereka lari kepada ridha, nanti sama dengan al-iradah, ya. Biasa begini cara mereka. Kata mereka, tertawa sama dengan ridha. Ridha sama dengan berkehendak kebaikan. Ini mohon maaf, ini salah satunya, ya. Yang kedua, kata mereka, ini tertawa maksudnya Allah membuat, sama seperti kita bahas yang tadi, sifat apa namanya, sifat farah. Allah menjadikan hambanya tertawa. Hambanya tertawa. Jadi bukan Allah yang tertawa, seperti disebut oleh Ar-Razi, ya. Taib, ini diantara takwilan mereka. Saya akan sebutkan, ya, bahwasanya sifat dhahik adalah sifat yang
tertawa adalah sifat datang dalam banyak hadis dan disebut oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang pertama adalah oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriyah. 311 Hijriyah dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Al-Imam Ibn Khuzaimah salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i Ahlul Hadis, ya, yang dikatakan oleh Imam Nawawi Imamul A'immah, imamnya para imam, ya. Dia punya buku judulnya Kitabut Tauhid, 2 jilid, ya, di antaranya yaitu Kitabut Tauhid fi itsbati sifati Rabbi azza wa jalla. Dalam menetapkan sifat-sifat Allah, 2 jilid. Ya, ini jilid pertama, jilid kedua, dan dia wafat pada tahun 311 Hijriah. Beliau berkata, ya, bab dzikru itsbati dhahiki Rabbina azza wa jalla bila sifatin tasifu dhahkahu jalla thana'uhu. Kata beliau, bab tentang menyebutkan penetapan sifat tertawanya Rabb kita azza wa jalla tanpa ada sifat yang menjelaskan bagaimana tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau berkata la wala yushabbahu dhahikuhu bi dhahkil makhluqin. Perhatikan. Dan tidak boleh disamakan tertawanya Allah dengan tertawanya makhluk. Wa dhahikukum, ya, wa dhahikuhum, dan juga tidak boleh disamakan dengan tertawanya mereka. Bal nu'minu bi annahu yadhhak, tetapi bahkan kita beriman bahwasanya Allah tertawa. Kama a'laman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi yang mengabarkan kepada kita. Perhatikan kata Imam Ibn Khuzaimah. Jadi jangan sampai, maksud saya sampaikan ini sengaja supaya jangan mengatakan ini Wahabi. Wahabi abad keberapa? Abad ke-11 atau abad 12. Nanti ini Ibnu Taimiyah abad ke-8, ini abad ke-4, awal abad ke-4. Dia hidup di abad ke-3, akhir abad ke-3. Dia 223 Hijriah sampai 311. Jadi beliau hidup di abad ke-3. Beliau berkata, ya, wa naskutu an sifati dhahikihi, dan kita diam, tidak boleh komentar tentang bagaimana sifat tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Idzillahu azza wa jalla ista'thara bi sifati dhahikihi. Karena Allah menyembunyikan sifat tersebut, Allah tidak menjelaskan kepada kita. Falam yutli'na ala dzalik, dan Allah tidak menjelaskan bagaimana cara tertawanya kepada kita. Fanahnu qailuna bima qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berakidah sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musaddiquna bidzalik biqulubina. Kami dengan hati kami membenarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, munsitun, dan kami menerima amma lam yubayyin, dan kami diam amma lam yubayyin lana mimma sta'tharallahu bihi bi ilmihi, dan kami diam tidak komentar terhadap apa yang Nabi tidak jelaskan dari apa yang Allah sembunyikan dengan ilmunya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hadis-hadis, ya, hadis-hadis tentang Nabi Allah tertawa. Hadis-hadis banyak, ya. Di antaranya, ya, hadis tentang orang yang terakhir masuk surga ketika dia keluar dari neraka jahanam, kemudian terkadang dia terjatuh, terkadang dia berdiri, kemudian sampai Allah berkata kepada dia, ya, apa yang kau minta? Maka dia mengatakan, ya Allah, aku minta dekat kepada pintu, ya, surga. Kalau kau minta, jangan kau minta lagi yang selainnya. Kata dia, demi Allah aku tidak akan minta lagi, Allah. Kemudian ternyata sampai di pintu surga, dia diam sebentar, tidak lama. Kemudian minta lagi, Allah masukkan aku ke dalam surga. Ya, Allah mengatakan, kalau kau minta, kau tidak akan minta lagi yang lain. Iya ya Allah. Ternyata dia minta terus. Sampai akhirnya kemudian Allah tertawa, ya, karena dia tidak berhenti minta-minta, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, ya, sama nasib tentang orang yang terakhir masuk surga, ya, tentang orang yang terakhir, paling terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Kemudian Allah berkata kepada dia, ayurdika an utiyaka minal jannah mithla dunya wa mithlaha ma'aha. Apakah kau ridha kalau aku berikan kepada engkau seperti surga seperti dunia, dan double dunia, surganya 2 kali lipat dunia. Kemudian orang ini berkata, atahza bi ay rabbi wa anta rabbul izzah, ya. Maka orang ini tanya sama Allah, Tuhannya, ya Rabbku, apakah kau mengejekku sementara engkau adalah Allah, penguasa alam semesta, engkau pemilik kekuasaan, pemilik keperkasaan. Artinya dia merasa heran, jangan ngejek ya Allah, intinya gitu. Saya ini baru aja keluar dari neraka jahanam, terus Anda ya Allah tawarkan kepadaku surga yang 2 kali lipat dunia. Atahza bi, kau ngejek aku ya Allah sementara engkau Tuhan, ya. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika meriwayatkan hadis, dia tertawa sampai nampak gerahamnya.
Maka dia berkata, "Ala tas'aluni lima dhahiktu?" Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Qalu lima dhahikta, para tabi'in berkata, "Kenapa engkau tertawa?" Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya, "Kenapa engkau tertawa Ibnu Mas'ud?" Ibnu Mas'ud berkata, "Li dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," karena Rasulullah tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Dan Nabi bertanya, "Ala tas'aluna lima dhahiktu?" Nabi waktu menyampaikan hadis, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Kenapa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa?" Para sahabat bertanya, "Lima dhahikta ya Rasulullah?" Kenapa Anda tertawa ya Rasulullah? Kata Nabi, "Li dhahiki Rabbi," karena Allah tertawa tatkala hambanya berkata, "Atahza'u bi wa anta rabbul alamin?" Apakah kau ngejek aku ya Tuhan sementara kau Tuhan? Ya. Hadis tentang Allah tertawa banyak ya. Disebutkan oleh, saya sebutkan aja tadi sebagian ya. Kemudian lagi yang berikutnya Asy-Syariah, Kitab Syariah Abu Bakar Muhammad Al-Ajurri wafat pada tahun 360 Hijriah ya. Lihat ini, Abu Bakar Al-Ajurri wafat 360 Hijriah. Juga dalam kitabnya beliau juga menyebut tentang sifat dhahik. Beliau berkata, bab al-iman bi anna Allah azza wa jalla yadhhak, iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tertawa. Qala Muhammad bin Husain rahimahullah, berkata Abu Bakar Al-Ajurri berkata, "I'lamu waffaqana Allah wa iyyakum lirrasyad min al-qaul wal amal." Ya. Inna ahlal haqqi yasifuna Allah azza wa jalla bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla. Sungguhnya ahlul haq membawa kebenaran, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya. Wa bima wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang Rasulullah sifatkan kepada tentang Allah. Wa bima wasafahu bihi sahabat, demikian juga apa yang sahabat sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza madhhabul ulama mimman ittaba'a wa lam yabtadi'. Ini adalah mazhabnya para ulama yang mengikuti dan tidak berbuat bid'ah. Wala yuqal fihi kaifa, dan tidak dikatakan bagaimananya, tidak boleh. Balit taslimu lahu, tapi terima dengan sifat tersebut. Wal imanu bihi, dan beriman dengan sifat tersebut. Anna Allah azza wa jalla yadhhak, Allah tertawa. Kadza ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an sahabatihi, demikianlah yang diriwayatkan dari Nabi dan para sahabatnya. Wala yunkir hadza illa man lam yuhmad haluhu inda ahlil haq, dan tidak ada yang mengingkari hal ini kecuali orang yang tidak terpuji kondisinya di sisi ahlul haq ya. Kemudian beliau sebutkan hadis-hadis ya tentang Allah tertawa, di antaranya hadis yang kita sebutkan, Allah tertawa tentang dua orang, salah satu membunuh yang lain, kemudian keduanya masuk surga. Bagaimana ceritanya? Ternyata yang satunya berjihad, kemudian yang mukmin dibunuh oleh yang kafir, ternyata yang kafir masuk Islam, kemudian dia juga mati syahid ya. Ini hadis tentang Allah tertawa ya. Dan banyak disebut hadis-hadis tentang Allah tertawa ya. Banyak, saya tidak bisa bacakan, waktunya tidak cukup. Ini beberapa halaman saya sebutkan, ini banyak sekali ya. Ya, ini sifat tertawa. Saya ulangi, ini karangan Abu Bakar Al-Ajurri, Muhammad bin Husain Al-Ajurri, wafat 360 Hijriah, ulama abad ke-4. Yang berikutnya saya sebutkan dari kitab Al-Ibana ya. Al-Ibana an Syari'atil Firqatin Najiyah ya, karangan Ibnu Battah Al-Aqburi. Ibnu Battah yang wafat pada tahun 387 Hijriah. 387 Hijriah, ulama abad keempat juga ya. Beliau menyampaikan tentang suatu bab, tentang bab Allah tertawa. Beliau bawakan al-imanu babun al-imanu bi anna Allah yadhhak ya, bab tentang beriman bahwasanya Allah tertawa. Kemudian beliau berkata, "I'lamu rahimakumullah," ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, "anna min sifatil mu'minin min ahlil haq tasdiqul athar." Anna min sifatil mu'minin min ahlil haq tasdiqul athari sahihah. Di antara sifat orang beriman dari ahlul haq, itu ahlus sunnah wal jamaah, adalah membenarkan hadis-hadis yang sahih. Wa talaqqiha bil qabul, dan menerima hadis tersebut dengan menerima ya, menerima hadis-hadis tersebut. Wa tarkil i'tirad alaihi, wa tarkal i'tiradi alaiha, dan tidak memprotes terhadap hadis-hadis tersebut bil qiyas, dengan logika ya. Wa muwadha'atil qaul bil ara wal ahwa ya, atau kemudian dengan mempertentangkan dengan pendapat-pendapat dan hawa nafsu. Fa innal iman tasdiq, karena iman adalah membenarkan. Wal mu'min, dan orang beriman, huwal musaddiq, dan dialah yang membenarkan. Beliau sebutkan bahwasanya kita terima ya. Kemudian beliau berkata, fakana mimma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu ahlul adalah, dan di antara hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah. Wa man yalzamul mu'min qabulu riwayatahu, yaitu orang kaum beriman harus menerima riwayatnya. Wa tarka mukhalafati, dan tidak boleh menyelisihnya. Anna Allah taala yadhhak, bahwasanya Allah tertawa. Fala yunkiru dzalik wa la yajhadu illa mubtadi'. Tidak ada yang mengingkari hal ini dan tidak ada menolaknya kecuali mubtadi'. Madzmumum hal indal ulama ya.
tercela kedudukannya di sisi para ulama. Jadi kemudian di akhir pembahasan bab tersebut beliau berkata, menukil dari seorang ahli bahasa ya yang bernama Abu Umar Muhammad bin Abdul Wahid. Beliau berkata, kata Ibnu Battah, "Sa'altu Abu Umar Muhammad bin Abdul Wahid sahibul lughah," yaitu ahli bahasa, "an qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika rabbuna," tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita tertawa. Faqala, maka ahli bahasa ini berkata, "Al haditsu ma'ruf," hadis ma'ruf kita tahu. "Wa riwayatuhu sunnah," dan meriwayatkannya adalah sunnah. "Wal i'tiradu bit ta'an alaihi bid'ah," dan mentaan atau mencela hadis tersebut, mengkritiki bid'ah. "Wa tafsirud dhahiki takallufun wa ilhad," adapun menafsirkan tertawa itu apa adalah takalluf, terlalu dipaksa-paksa. Seakan-akan dia berkata namanya tertawa, ya kita paham, tapi jangan ente bayangkan tertawa manusia, tertawanya hewan. Kita tahu tertawa adalah suatu bentuk kegembiraan, lebih dari sekedar gembira, tertawa. Ya, tetapi bagaimananya tidak bisa kita bayangkan karena kita nggak tahu zat Allah Subhanahu wa taala. Mencoba untuk menafsirkan tertawa adalah begini-begini, nggak bisa kita tafsirkan. Karena kalau kita tafsirkan tertawa, pasti kita tertawanya makhluk. Kita bilang tertawa adalah bibir dibuka, kemudian gigi terlihat sedikit. Itu tertawanya makhluk, tertawa manusia. Adapun Allah kita nggak tahu. Kita nggak tahu, sebagaimana kita nggak tahu bagaimana cara Allah berbicara, kita nggak tahu. Ya, bagaimana cara Allah gembira kita tidak tahu. Demikian juga tertawa pun tidak tahu bagaimana caranya. Adapun tertawa dengan menafsirkannya bahwasanya ada gigi yang kelihatan dan yang ini adalah takallufun wa ilhad, adalah terlalu berlebihan dan penyimpangan. Ya, ini penjelasan dari Ibnu Battah Al-Akburi yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Saya ingin sampaikan ini semua, saya bawakan sengaja 3 buku ini untuk menjelaskan bahwasanya apa yang kita perjuangkan ini bukan akidah Ibnu Taimiyah, bukan bawaan baru dari Ibnu Taimiyah, apalagi Muhammad bin Abdul Wahhab ya, apalagi ulama Saudi, enggak, ini adalah di antaranya ulama Syafi'iyah, para ulama terdahulu ya. Baik. Adapun bagaimana kita membantah ya pendapat mereka ya. Perhatikan sini ya. Di antaranya hadis tadi banyak, di antaranya hadis Abu Razin. Hadis Abu Razin Al-Uqaili, kita bilang hadis tentang sifat tertawa adalah banyak. Ya, banyak. Ya, tadi di antaranya apa? Hadis 2 orang masuk surga. Kemudian hadis tentang orang terakhir masuk surga. Kemudian terakhir hadis Abu Razin Al-Uqaili, hadis Abu Razin Al-Uqaili. Di situ Nabi berkata bahwasanya Allah tertawa. Kemudian sahabat berkata, "Ayat haku rabbuna?" Sahabat bertanya. Ketika Nabi menyampaikan Allah tertawa, sahabat bertanya ketika Nabi "Ayat haku rabbuna?" Apakah Rabb kita tertawa? Ingat ya, para sahabat tidak bertanya bagaimana tertawanya, masa mungkin? Enggak. Kata Nabi iya, benar, Allah tertawa. Nabi menjawab iya. Sahabat menimpali, "Lan na'dima khairan min rabbin yathaq," yang artinya kalau begitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Rabb yang tertawa. Lihat para sahabat ya, paham tertawa, orang tertawa berarti Allah baik. Kalau tertawa berarti insya Allah kita tidak kehilangan kebaikan. Para sahabat tidak, enggak mungkin, enggak ada.
Para sahabat itu hadisnya, mungkin ada hadis lain juga, ini sebentar yang saya dapati, ada hadis lain juga, tadi disebutkan oleh Al-Ajurri banyak sekali, tapi saya tidak sebutkan semuanya. Ya intinya sahabat ketika mereka di sini tidak ada yang mengatakan, ya Rasulullah tertawanya Allah bagaimana? Enggak ada satupun bertanya demikian. Enggak ada yang bertanya demikian. Ya. Taib, bagaimana bantahan? Bantahan. Tadi kita bilang ada dua takwil, ya. Yang pertama, yang tertawa adalah makhluk. Allah yang bikin dia tertawa. Yang kedua, tertawa sama dengan ridha, sama dengan ingin kebaikan. Tapi adapun yang tertawa yang adalah makhluk, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya, kata mereka, dan dialah Allah yang menjadikan tertawa ya. Kata mereka, kalau gitu bukan Allah yang tertawa, tapi Allah bikin mereka tertawa. Ini kita bilang bertentangan dengan hadis-hadis. Tapi kita bilang bantahannya mudah, bantahan. Lanjutkan ayatnya, ya. Bukankah ayat selanjutnya atau sebelumnya, ya, dalam surat yang sama, ayat selanjutnya, ya. Wa annahu huwa amata wa ahya. Huwa amata wa ahya, ya. Ayat dalam surat yang sama. Surat An-Najm. Wa annahu amata wa ahya. Perhatikan, ahya. Kemudian apa? Wa agna wa akna. Agna wa akna. Apa artinya annahu amata wa ahya? Dan dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Taib. Allah tidak mati, tapi Allah menghidupkan. Berarti Allah tidak hidup, hanya menghidupkan yang lain. Tentu kita bilang wa ahya, Allah hidup dan menghidupkan. Masalahnya sama, kita bilang adhaka, Allah bisa tertawa dan buat orang tertawa. Demikian juga ayat selanjutnya, wa agna wa akna. Dialah Allah yang buat kaya. Berarti yang kaya cuma makhluk, Allah tidak maha kaya. Allah al-ghani, maha kaya. Maka pendalilan enggak benar, ya. Benar Allah menjadikan orang tertawa, tapi tidak mencegah Allah juga bisa tertawa. Tertawanya Allah kita enggak ada yang tahu, ya. Adapun menafsirkan tertawa dengan ridha, dengan ingin kebaikan, kata mereka bahwasanya tertawa melazimkan adanya gigi, ya, bibir dan lain-lain, ya. Ya, jawabnya, ya, itu tertawanya makhluk. Kedua sama, iradah juga sifat makhluk. Karena mereka menafsirkan tertawa dengan tidur sama dengan iradah. Iradah kehendak juga sifat makhluk. Nah, kata mereka, iradahnya Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Kita bilang sama, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk, ya. Taib, ini mungkin saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Demikian, kurang bisa mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.